Presiden Republik Indonesia pertama, Soekarno, menulis dan menandatangani secari kertas yang dikabarkan berisi mandat kepada Letnan Jenderal Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengatasi situasi keamanan negara. Surat yang dibuat pada tanggal 11 Maret tahun 1966 itu hingga kini dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret atau Supersmar dan menjadi penanda beralihnya kekuasaan Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno ke Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Namun hingga kini Supersmar masih menjadi kontroversi sejarah, mulai dari pro kontra tentang apa sebenarnya isi surat tersebut, anggapan bahwa Soeharto telah memanipulasinya demi merebut kursi kekuasaan, sampai kecurigaan apakah surat tersebut benar-benar ada. Ini semua karena sampai detik ini naskah asli Supersmar tidak pernah ditemukan. Menurut Aswi Warman Adam, sejarawan dan peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), sejak tanggal 9 Maret tahun 1966, Soekarno sudah didesak untuk melepaskan kekuasaannya. Di hari itu, Soekarno didatangi oleh Agus Muhsin Dasyat dan Hasyim Ning, dua pengusaha yang dekat dengannya di Istana Bogor. Keduanya dikabarkan diutus oleh Mayor Jenderal Alamsyah Ratu Prawira Negara, salah satu loyalis Soeharto, yang kala itu menjabat sebagai asisten keuangan beliau. Dasyat dan Hasyim membawa surat dari Soeharto yang isinya meminta Soekarno menyerahkan pemerintahan kepada Soeharto. Isi surat itu menjelaskan bahwa Soekarno tetap menjadi presiden, namun pemerintahan sehari-hari diserahkan kepada Soeharto. Aswi mengatakan peristiwa tersebut diceritakan oleh Hasyim Ning dan Alamsyah di buku biografi masing-masing. Surat itu menurut Aswi tidak berhasil membujuk Soekarno menyerahkan kekuasaan dan justru membuatnya marah, sehingga Soeharto pun mengambil langkah keras dengan mengerahkan mahasiswa untuk berdemo di depan Istana Merdeka pada tanggal 11 Maret tahun 1966. Sejarah mencatat bahwa massa pada saat itu bukan hanya mahasiswa, tapi terdapat pula pasukan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad yang dipimpin oleh Kemal Idris. Menurut Tera Erlina, dosen pendidikan Pancasila dari Universitas Galuh, pada masa itu mahasiswa berperan penting dalam memberikan tekanan-tekanan politik terhadap Soekarno. Di tanggal 11 Maret itu, menurut Tera, Soekarno sedang memimpin rapat kabinet Dwi Komando Rakyat atau Dwikora saat mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran menutup jalan menuju istana untuk menggagalkan sidang kabinet. Para mahasiswa menuduh bahwa orang-orang yang duduk dalam kabinet adalah mereka yang terlibat dalam gerakan 30 September atau Partai Komunis Indonesia G30 SPKI. Desakan demo membuat Soekarno terpaksa menghentikan rapat dan mengamankan diri ke Istana Bogor bersama Subandrio, Wakil Perdana Menteri I, dan Khairul Saleh, Wakil Perdana Menteri III. Saat kegentingan ini terjadi, Soeharto tidak muncul, bahkan tidak hadir di rapat Dwikora dengan alasan sedang sakit. Di Istana Bogor, menurut Tera, Soekarno didatangi oleh 3 jenderal yang diduga utusan Soeharto, yakni Muhammad Yusuf, Amir Mahmud, dan Basuki Rahmat. Mereka menyampaikan pesan dari Soeharto yang isinya, sampaikan kepada Presiden bahwa saya sanggup mengatasi keadaan. Ketiganya kemudian mengusulkan pada Soekarno bahwa sebaiknya Soeharto diberi perintah untuk mengamankan Presiden dan mengatasi situasi keamanan negara. Setelah berdialog, Soekarno memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah untuk Soeharto. Lapasinor Yosefus, dosen filsafat liberal art dari Universitas Pelita Harapan, mengutip buku berjudul Misteri Supersmar yang ditulis oleh Eros Jarot yang menjabarkan bahwa naskah Supersmar yang asli diketik berlapis karbon 3 rangkap memakai mesin ketik. Yang mengetiknya adalah Ali Ebram, staf asisten 1 intelijen resimen Cakrabirawa, ditemani oleh Subor, ajudan utama Soekarno. Dalam prosesnya disebutkan bahwa Soekarno mendikte langsung ketikan Ebram tersebut.
Namun tetap saja ketikan aslinya tidak pernah ditemukan. Inilah yang kemudian menimbulkan pro kontra legalitas Supersmart sebagai dokumen negara karena tidak ada yang bisa memastikan kebenaran isi surat tersebut. Menurut Josephus, sebelum ditangkap pada tahun 1967 dan dipenjara selama 12 tahun tanpa diadili, Abram sempat mengaku bahwa ia masih ingat persis poin yang terkandung di dalam Supersmart, yakni menjalankan ajaran Soekarno, koordinasi dengan panglima-panglima angkatan lain, dan laporan pertanggungjawaban Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Pangkop Kamtib kepada Presiden. Abram tidak mau mengkonfirmasi apakah Supersmart tersebut berisi atau mengandung makna perintah pembubaran PKI dan pelimpahan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Sikap Abram tersebut memunculkan asumsi bahwa ada manipulasi yang disengaja untuk memuluskan jalan Soeharto menuju kursi presiden dan melengsarkan Soekarno. Hingga kini tidak ada yang dapat memastikan apakah Supersmart hanya perintah untuk menjaga stabilitas keamanan negara atau justru dijadikan alat kudeta. Menurut Aswi, Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI menyimpan 3 versi naskah Supersmart yang didapat dari 3 sumber, yaitu dari Sekretariat Negara, dari Pusat Penerangan atau Puspen TNI, dan dari seorang kiai di Jawa Timur. Namun berdasarkan uji forensik di Laboratorium Polri pada tahun 2012 lalu, ketiganya dipastikan bukan merupakan naskah asli. ANRI telah menetapkan Supersmart ke dalam daftar pencarian arsip atau DAP. Menurut Aswi, Supersmart diyakini tidak menyebut secara eksplisit penyerahan kekuasaan kepada Soeharto. Inti utama surat tersebut adalah memberikan perintah kepada Soeharto, bukan memberikan kekuasaan untuk mengamankan presiden beserta keluarganya dan mengamankan kondisi negara. Namun saat itu, Amir Mahmud menafsirkan bahwa surat itu bermakna pengalihan kekuasaan dan itu yang diterapkan oleh Soeharto. Pada tanggal 12 Maret tahun 1966, hanya berselang 24 jam setelah surat itu dibuat dan diserahkan kepada Soeharto, Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden nomor 1/3/1966 tentang pembubaran PKI dengan mengatasnamakan Soekarno dan berpegang pada Supersmart. Isi keputusan itu adalah pembubaran PKI termasuk bagian-bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai daerah beserta organisasi yang terafiliasi dengan PKI, serta menetapkan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia. Asfi mengatakan bahwa tafsiran pembubaran PKI sejatinya tidak ada dalam Supersmart. Pembubaran tersebut hanya tafsiran sepihak dari pihak Soeharto sebagai tindakan yang dianggap perlu untuk mengamankan situasi negara. Saat Soekarno tahu bahwa PKI dibubarkan, menurut Aswi, ia marah dan memanggil Soeharto, lalu meminta surat itu dicabut. Ia kemudian memerintahkan beberapa orang kepercayaannya untuk membuat surat pada tanggal 13 Maret tahun 1966 yang menyatakan bahwa Supersmart tidak sah. Beberapa sumber sejarah menurut Aswi menyebutkan terkait surat bantahan Supersmart tersebut. Namun sama seperti Supersmart, surat perintah 13 Maret tidak pernah terendus keberadaan otentiknya.